Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ima Ida Farmila, SPDSD dari SDN 3 Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, yang mana terdiri dari 7 topik. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata. Topik pertama, Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Mengajar, diharapkan kita bisa memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar itu sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Mengajar terdapat 5 poin modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang harus merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri sendiri dahulu dengan cara merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, yaitu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Lantas, bagaimana pendidikan dan mengajar dalam Merdeka Mengajar? Bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Perlu kita ketahui, sistem pengajaran zaman kolonial harus kita rubah. Sistem pengajaran zaman kolonial yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan perengkingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Sedangkan yang kelima, yaitu memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul kedua tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam, berbaikan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dari irama, yakni disesuaikan dengan kodrat anak dalam berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak baik mengenai hidup, diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya. Jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan azas trikon, yakni kontinu, konvergen, konsentris. Azas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu, yakni pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berdiri pengembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber di luar, bahkan dari praktek di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan yang dilakukan harus dari diri kita sendiri.
dalam implementasi Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat, olah akal, yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku olah akal, yang ketiga, memunculkan kehendak olah karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologi muridnya. Selanjutnya yaitu modul yang kelima, yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Yang kedua, yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Selanjutnya, yang keempat, yaitu penerapan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Dan yang terakhir yaitu menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yakni keluarga. Karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangat berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam hal nilai-nilai agama, bersikap, nilai-nilai budi pekerti, dan cara pandangnya dari segala sesuatu. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan dari berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Selanjutnya, masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.